Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita anak-anaknya. Dia sangat peduli dan ingin menunjukkan kebaikannya kepada kita yang mengasihinya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya secara berulang-ulang hingga yang terakhir kali. Pesan-pesan terakhir merupakan pernyataan klimaks yang intinya murid-murid harus meneruskan misi Yesus, yakni menyatakan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenaikan Yesus ke sorga merupakan kunci untuk menerima pencurahan Roh Kudus, sehingga murid-murid penuh kuasa ilahi untuk melakukan penginjilan atau bersaksi. Kenaikan Yesus ke sorga sangat bermanfaat bagi orang percaya di masa kini, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian: pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali tema firman Tuhan saat ini adalah manfaat kenaikan Yesus Kristus bagi orang percaya. Kalau kita memperhatikan Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 11, maka ada beberapa hal. Yang pertama, manfaat kenaikan Yesus ke surga adalah memurnikan motivasi. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian: pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, melalui Kisah Rasul 1 ayat 4 ini dijelaskan bahwa murid-murid diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem guna menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus
sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kelima. Pada Kisah Rasul 1 ayat 6 dinyatakan murid-murid berpikir bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma dan mendirikan kerajaan bagi Israel di Yerusalem. Selanjutnya kalau kita perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 7 menjelaskan Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak bersifat duniawi. Kerajaan Allah tidak bersifat politik, tetapi bersifat rohani, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Israel itu telah ditentukan Bapa yang kemudian diakui secara internasional. Israel merdeka pada tahun 1948. Jadi Kisah Rasul pasal 1 yang sudah saya sampaikan tadi, penekanannya lebih bersifat spiritual, lebih bersifat rohani. Walaupun Tuhan juga sangat paham mengerti kebutuhan bangsa Israel untuk merdeka dari penjajahan, dan kita semua ketahui diakui bahwa Israel merdeka tahun 1948. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bagi Yesus yang menjadi kebutuhan utama murid-murid ataupun orang percaya lainnya pada waktu itu ialah pencurahan Roh Kudus, yaitu kerajaan Allah, bukan memperoleh kedudukan dalam kerajaan duniawi atau politik. Itulah sebabnya Yesus memurnikan motivasi murid-murid, yakni dari keinginan memerintah dalam kerajaan duniawi secara politik menjadi taat pada perintah untuk tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa guna melengkapi mereka bagi kepentingan kerajaan Allah, yaitu bersaksi tentang Yesus yang adalah juru selamat. Bagi Yesus, kuasa yang sejati bukanlah dibuktikan dalam memerintah secara politik atau secara duniawi, tetapi lebih pada ketaatan kepada Allah. Dan hal ini hanya terjadi jika Roh Kudus turun pada seseorang. Melalui kenaikan Yesus ke sorga, kita diajarkan seperti murid-murid untuk memurnikan motivasi dari egosentris kepada kristosentris. Kebangkitan Yesus semestinya menyadarkan untuk membuat kita semakin taat atau tunduk dalam kuasa atau kendali Roh Kudus. Motivasi yang salah atau kecenderungan untuk memerintah secara duniawi, secara politik dalam hal apapun, apakah itu pelayanan, rumah tangga, bisnis, dan lain-lainnya, harus diluruskan. Sebab Allah ingin kita menyatakan ketaatan. Motivasi yang murni terlihat jelas ketika kita melakukan segala sesuatu dalam ketaatan. Ketaatan adalah ukuran mutlak untuk sebuah motivasi. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, manfaat kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Pertama, memurnikan motivasi. Kedua, memberi tanggung jawab. Terlihat jelas dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dari pihak Roh Kudus, saudara-saudara, kita diberi kuasa untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Namun, dari pihak murid-murid harus menunjukkan tanggung jawab untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Murid-murid dan segenap orang percaya sebelum kenaikan Yesus ke sorga menjadi penonton yang baik atas segala peristiwa yang dilakukan Yesus di bumi. Berbagai mujizat yang dilakukan Yesus menjadikan murid-murid meletakkan tanggung jawab penginjilan hanya pada Yesus, dan kebanyakan mereka menjadi penonton atau penggembira yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka begitu pasif. Namun setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid dan orang-orang percaya lainnya
diberi tugas untuk memberitakan Injil, sehingga harus aktif menjadi saksi Kristus. Saat ini mereka bukan lagi menjadi penerima ajaran Kristus yang baik, melainkan mengajarkan pengajaran yang telah diterima dari Kristus dengan penuh tanggung jawab. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menjelaskan adanya perintah untuk bersaksi dari Yerusalem, lingkup Yahudi dan tempat berdomisili mereka yang paling dekat. Kemudian Yudea, lingkup campuran Yahudi kafir, tempat domisili yang lebih luas. Kemudian Samaria, lingkup kafir, tempat domisili yang jauh. Selanjutnya ujung bumi, secara universal atau menyeluruh, tempat domisili yang sangat jauh, bisa disebut sebagai lingkup internasional. Ada yang menyebut pada waktu itu memberi tafsiran sebagai Roma. Ada penafsiran yang menyatakan bahwa Roma adalah ujung bumi pada waktu itu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tanggung jawab untuk memberitakan Injil berdasarkan Matius 28 ayat 19 sifatnya mutlak, universal, dan urgent. Dikatakan mutlak karena perintah bersaksi dalam hukum structure hermeneutik ilmu tafsir menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Kalimat "karena itu pergilah" muncul disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, sekalipun Yesus sudah bangkit, namun masih ada juga yang ragu-ragu. Artinya tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Jelas sekali dalam Matius 28 ayat 17. Hal ini jelas menjadi tanggung jawab kita untuk meyakinkan mereka dalam kuasa Roh Kudus bahwa Yesus telah bangkit, sebagai bukti kuasa maut atau neraka telah dikalahkan. Yang kedua, kuasa di sorga dan di bumi diberikan Allah Bapa kepada Yesus. Matius 28 ayat 18. Kuasa yang sama itu juga diberikan kepada Yesus Kristus. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Sifat kedua daripada tanggung jawab untuk memberitakan Injil selain mutlak adalah bersifat universal. Mengapa dikatakan universal? Karena menjangkau semua bangsa. Pekabaran Injil itu untuk semua bangsa. Dalam kalimat Alkitab dipergunakan kata "jadikanlah semua bangsa muridku". Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan hanya oleh mereka yang berpredikat evangelis, guru Injil, vikaris, penginjil, dosen teologi, pendeta pembantu, pendeta muda, atau pendeta atau aktivis gereja, melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap body Christ, tubuh Kristus atau gereja. Termasuk di dalamnya adalah jemaat. Amanat agung harus dilakukan secara bersama-sama dalam koordinasi yang baik. Pemberitaan Injil bersifat mutlak, universal, dan juga urgent. Mengapa dikatakan urgent? Karena ini penting dan mendesak. Firman Allah menyatakan baptislah mereka. Baptisan tidak pernah dilakukan bagi mereka yang belum menerima Yesus secara pribadi, sekalipun berKTP Kristen. Baptisan sangatlah penting karena merupakan petanda kita mengakui atau menerima kematian dan kebangkitan Yesus. Menunjukkan komitmen mati dalam dosa dan bangkit bagi hidup yang baru di dalam Kristus. Menyetarakan diri dengan jemaat lokal baik dalam kewajiban maupun hak. Mengikatkan diri secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus di seluruh dunia. Baptisan sangatlah mendesak karena Yesus sendiri memerintahkan dan memberikan contoh. Setiap orang yang diberi kesempatan untuk menerima atau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, namun bila ia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hingga meninggal dunia, dipastikan orang tersebut tidak memperoleh hidup yang kekal dan tidak memiliki kesempatan untuk ke surga. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hal ketiga yang sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan manfaat kenaikan Yesus Kristus bagi orang percaya yang tidak boleh diabaikan adalah meneguhkan atau menggenapi firman Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka.
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Beberapa bukti nyata firman Allah digenapi antara lain. Kalau kita cek Yohanes 14 ayat 2 bagian C menyatakan, "Aku pergi ke situ, yaitu rumah Bapakku." Kisah Rasul 1 ayat 2 bagian A sudah digenapi sebab Yesus telah naik ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat ke-9. Yang kedua, jaminan terhadap kedatangan Kristus kedua kali ke bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11, belum digenapi sebab gereja belum diangkat atau rapture belum terjadi. Digenapi setelah Yesus mengangkat gereja dan kembali kemudian bersama-sama gereja akan datang di bumi untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai atau milenium. Janji Tuhan adalah murni, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji yang murni artinya berbeda dengan ucapan orang yang bermulut besar. Kata-kata Allah itu murni seperti perak yang paling murni. Apa yang sudah ia janjikan pasti akan ia laksanakan. Sifat Allah dapat dipercaya. Ia memiliki jaminan atau jaminannya dipastikan pasti digenapi dalam kehidupan kita, yang membuat kita bisa selalu memberi respon yang positif terhadap Allah. Janji Tuhan yang murni itu melindungi kita, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Tuhan menjadi jaminan, perlindungan atau keamanan dan ketenangan bagi setiap orang percaya. Kenaikan Yesus ke sorga bagi orang percaya harus membaharui semangat dan memperkuat komitmen untuk memurnikan motivasi, mengemban tanggung jawab, meneguhkan keyakinan bahwa firman Allah pasti digenapi. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya